Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita dan akan mematikan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita berharap kita selalu sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dengan banyak mentaatinya, menjauhi larangannya, dan selalu beribadah kepadanya sampai datangnya kematian. Yang kedua, tentunya saya juga berterima kasih kepada yang pertama kita hormati Bapak Komisaris ya, kemudian Bapak Direktur Utama dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu nama-namanya karena memang tidak saya hafal. Tapi semuanya yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah tambahkan iman kita dan Allah berikan semangat kita untuk mengamalkan agama kita, agama Islam, satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang kita berusaha pahami, berusaha kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Gimana kabar semuanya, sehat? Zohirnya sehat, batinnya sehat? Dua-duanya sehat ya, zohirnya sehat, batinnya juga sehat. Alhamdulillah. Jamaah di sini yang hadir sudah soleh dan soleha semua? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Mau sekarang masuk sorga? Kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap untuk mati? Untuk mati tidak siap, tapi masuk surganya mau ya. Tapi mudah-mudahan kita berharap, berjuang, kita berkorban, kita berusaha maksimal, mempersiapkan diri kita mumpung masih hidup, masih ada ruh di badan kita. Mudah-mudahan amal kita diterima dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Jamaah sekalian, saya akan mencoba membahas dalam waktu yang sangat singkat ini, yang berjudul Kenali Masalahmu. Kenali masalahmu, musibah, ujian, atau nikmat. Setelah kita berbicara tadi mungkin panjang lebar tentang masalah dunia ya, sekarang kita bicara masalah agama. Kenali masalahmu, karena kita masih terus memiliki masalah. Ujian, cobaan selama di dunia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, ya, melainkan mereka pasti akan ada persoalan, ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Begitulah dunia, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Kalau kita ingin tidak punya ujian, maka silakan pindah ke mana? Pindah ke mana Bapak? Kalau kita ingin tidak punya ujian, pindah ke mana? Pindah ke alam kubur. Di alam kubur ada ujian. Dibangkitkan di padang mahsyar ada ujian. Ketika melewati sirat ada ujian. Betul-betul senang, bahagia, nikmat kalau Allah masukkan kita ke surga. Di surga tidak ada ujian lagi. Hanya bahagia, nikmat, kebaikan semuanya. Maka ketahuilah dunia ini tempatnya ujian. Kenali masalahmu. Ujian yang datang kepada kita ini yang sudah pasti terjadi. Karena begitulah takdir dari Allah. Allah menciptakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita tidak bisa menghindari ujian, tidak bisa menghindari, pasti ada masalah, ada persoalan, ada problematika yang selalu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Terkadang masalah pada diri kita mungkin sakit, atau masalah pada istri, pada suami, pada anak, pada harta, pada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Begitulah dunia. Tetapi kita wajib berusaha menyikapi masalah tersebut dengan benar, dengan bijak, dan harus dengan sudut pandang agama. Supaya kita tenang.
Karena ketenangan itu mahal. Dunia ini sebentar, kita ingin bahagia. Dan bahagia tidak mungkin kita raih tanpa ada ketenangan. Ya. Dan salah satu untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan adalah kita bisa memahami dan menyikapi dengan benar cara menghadapi ujian tersebut. Ya, iman kadang naik, kadang turun, kan begitu ya. Bapak di sini pernah nggak turun iman? Pernah nggak merasa turun iman? Atau nggak pernah turun iman ya? Naik terus imannya? Masya Allah. Iman kadang naik, kadang turun. Itu suatu hal yang biasa. Semua pernah mengalaminya. Tetapi kita berusaha supaya iman itu jangan sampai terjun bebas, terlalu jauh turunnya ke bawah. Kita berusaha mempertahankan iman ini lebih baik dan lebih baik. Maka jamaah sekalian, ketika kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, maka kita harus memahami bahwa musibah yang ada, masalah yang ada, apakah masalah pekerjaan kita, ataukah masalah rumah tangga kita, ataukah masalah anak kita, masalah kesehatan kita, kita sikapi sekali lagi dengan benar sehingga menghasilkan pahala, ampunan, rahmat dan cinta dari Allah tabaraka wa taala. Kita lihat bagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an ya. Bahwa orang kafir, maaf ya, kita sebut non-muslim, mereka juga mendapatkan masalah. Kaum muslimin, mereka juga mendapatkan masalah. Tetapi masalah tersebut tentunya berbeda penilaiannya di sisi Allah. Meskipun sama-sama mendapatkan musibah, sama-sama mendapatkan ujian, sama-sama mendapatkan cobaan, sama-sama mendapatkan problematika, tapi nilainya berbeda di sisi Allah. Kenali masalahmu. Kalau posisi kita memang sedang tinggi, naik imannya, lagi taat kepada Allah, datanglah ujian kepada kita. Masalah yang memang tidak mungkin tidak ada. Karena masalah itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ya, datang kepada kita ketika kondisi iman kita lagi baik, kondisi ketaatan kita lagi baik. Kita pun sering mendekatkan diri kepada Allah. Maka ujian tersebut bukan dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi merugi. Datangnya masalah itu justru adalah dalam rangka untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa bagi seorang muslim, seorang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, mereka tuh biasa selalu mendapatkan ujian dan ujian selama di dunia ini untuk mengetes iman mereka. Mungkin pada dirinya mereka mendapatkan ujian, mungkin pada anaknya, atau mungkin pada hartanya. Ujian itu macam-macam bentuknya, tapi yang paling sering disebut Rasul adalah ujian pada dirinya, pada hartanya, atau pada anaknya. Pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Sampai kapan? Sampai mereka bertemu Allah dalam kondisi tidak lagi memiliki dosa. Allah gugurkan mereka, dosa-dosanya. Kenapa? Mereka menyikapi ujian dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, tidak buruk sangka kepada Allah. Subhanallah. Ujian pasti ada, kemudian disikapi dengan benar. Dan ujian itu datang ketika posisi iman di atas. Artinya memang kondisi memang sedang hubungannya baik, hablum minallah maupun hablum minannas. Ya, dosa pasti ada. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tapi orang yang sedang baik hubungannya dengan Allah, dosanya semakin sedikit, ujian pun pasti ada kepada mereka. Dan mereka sikapi dengan benar, sehingga masalah yang datang kepada mereka itu semuanya bermanfaat. Sekali lagi, bermanfaat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan bisa menggugurkan dosa, menaikkan derajat mereka, dan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah berikan kepada mereka ujian. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah maha sempurna. Allah maha segala-galanya. Tidak pernah menimpakan sesuatu yang memberikan mudarat kepada hambanya. Tetapi begitu ada ujian, ini pasti ada sesuatu. Kenapa Nabi dan Rasul diuji? Untuk menaikkan derajat mereka. Kenapa para ulama juga diuji? Untuk menggugurkan dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Ternyata adanya ujian itu bermanfaat.
Kita tidak minta ujian, tolong ya Allah datangkanlah musibah kepada saya. Datangkanlah musibah. Enggak boleh seperti itu. Tidak boleh minta-minta musibah atau ujian kepada Allah. Tetapi andai kata datang ujian, cobaan, masalah, problematika, persoalan yang pasti ada sepanjang hidup. Kalaupun ada, dan kemudian pas datangnya kondisi iman kita baik, kita menjadi pada waktu itu orang bertakwa, maka kedatangannya ujian itu bermanfaat untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenali masalahmu, musibah, ujian atau nikmat. Musibah menimpa kepada orang-orang di luar Islam, musibah juga menimpa kepada kaum muslimin. Tapi nilainya sekali lagi berbeda dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau musibah tersebut menimpa kepada orang kafir, mohon maaf, ini adalah dari sudut pandang agama kita ya, musibah yang menimpa mereka sebetulnya itu adalah hukuman sementara. Karena mereka belum juga mau bertobat kepada Allah. Hukuman sementara, dan kalau mereka mati dalam kondisi masih tetap dalam kekafirannya, maka mereka pasti mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Dan mendapatkan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Ya. Jadi masalah yang menimpa bagi orang-orang di luar Islam, yang mereka bukan agamanya Islam, pasti itu masalah yang bernilai musibah, yang tidak mendatangkan kebaikan. Berbeda dengan musibah, masalah yang menimpa seorang muslim. Nah, muslim pun terbagi dua. Muslim terbagi dua. Ada muslim yang mukmin bertakwa, ada muslim yang munafik. Muslim mukmin yang bertakwa, kalaupun ada musibah yang menimpa mereka, maka kita katakan tadi bahwa musibah tersebut akan mendatangkan kebaikan. Justru dengan musibah tersebut dia mampu menyikapi dengan benar, lalu dia sabar menghadapinya. Meskipun jatuh bangun tapi dia selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu muslim yang mukmin bertakwa. Kenapa? Karena mereka menjadi muslim yang beriman, berilmu dan beramal. Kedekatan mereka kepada Allah luar biasa. Ibadahnya sangat banyak, imannya sangat kokoh dan kuat. Akidahnya mantap dan akhlaknya pun mulia. Itu muslim yang mukmin bertakwa. Jadi orang yang paling berat merasakan ujian selama di dunia ini siapa? Para nabi dan rasul. Itulah orang yang paling berat merasakan ujian demi ujian. Kenapa? Tingkat keimanan mereka sangat tinggi. Di bawahnya siapa? Para ulama. Di bawahnya siapa? Di bawah lagi adalah orang-orang saleh. Kita ada di mana ini? Ujian yang paling berat dirasakan oleh manusia adalah sebetulnya para nabi dari kalangan kaum muslimin ya. Kemudian para ulama, kemudian orang-orang saleh. Mereka sudah luar biasa tingkat ketakwaan tapi tetap mendapatkan ujian. Karena memang Allah sudah takdirkan bahwa dunia ini tempatnya ujian, adapun balasan dari ujian-ujian itu yang disikapi dengan benar, maka datanglah rahmat Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah, ketenangan dari Allah, kebahagiaan dan berbagai macam nikmat selama di dunia. Kemudian datang lagi balasan Allah nanti di alam akhirat. Jadi musibah itu bernilai baik. Tidak ada satupun yang Allah tetapkan bagi seorang bertakwa, melainkan baik, baik, dan baik. Karena mereka beriman, berilmu, dan beramal, dan mereka adalah orang-orang yang bisa menyikapi ujian dengan benar. Nah, tinggal satu lagi nih. Bagaimana sikapnya seorang muslim tapi dia tidak mukmin? Muslim tapi tidak bertakwa. Tapi dia muslim hanya, mohon maaf, KTP-nya agamanya Islam, tapi tidak memahami Islam dan tidak mau mengamalkan Islam. Nah, kalau datang ujian kepada mereka, masalah kepada mereka, problematika kepada mereka, mereka pun tidak bisa menyikapi dengan benar, tidak bisa bersabar. Bagaimana? Tidak bisa bersabar, bahkan buruk sangka kepada Allah. Allah dikatakan zalim, Allah dikatakan pilih kasih, Allah dikatakan tidak adil. Enggak boleh ya. Enggak boleh kita sebagai muslim seperti itu. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Tapi memang kadar muslim seperti ini, muslim munafik, artinya dia banyak dosanya, banyak kesalahannya. Tidak peduli kepada Allah sebagai penciptanya, tidak peduli kepada agamanya, tidak mau mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Nah, kalau mereka yang seperti ini, datanglah ujian kepada mereka, maka ini adalah
balasan juga, artinya teguran dan peringatan. Musibah yang menimpa orang kafir artinya hukuman. Musibah yang menimpa muslim yang munafik dan fasik dan zalim banyak dosa, ya musibah yang menimpa mereka sebetulnya teguran dan peringatan agar mereka kembali kepada Allah, bertobat lagi. Kembali melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nilainya adalah teguran dan peringatan. Tapi kalau musibah yang menimpa orang-orang beriman, orang-orang mukmin sejati, orang-orang bertakwa, kalau musibah menimpa mereka, masalah menimpa mereka, ujian menimpa mereka, cobaan menimpa mereka, maka ini bukanlah hukuman, bukan teguran, bukan peringatan, tapi tanda cintanya Allah kepada mereka. Iya, subhanallah ya. Jadi ini khusus bagi orang-orang yang bertakwa dan mereka semakin dekat kepada Allah karena memang mereka ini beragama berdasarkan ilmu, berdasarkan keimanan yang kuat, berdasarkan keyakinan. Akhirnya mereka bisa menduduki ya tinggi sekali tempat mereka di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi kenali masalahmu. Kenali masalahmu, masa yang kita hadapi ini, apakah ini musibah yang bernilai hukuman? Insya Allah bukan, karena kita bukan orang-orang di luar Islam ya. Adapun ini musibah bernilai teguran dan peringatan, jangan-jangan kita di sini. Karena kita termasuk orang-orang yang masih jauh dari agama ini. Masih males ya. Untuk maaf dunia kayaknya kita bersemangat sekali, mati-matian. Pagi, siang, sore, malam kita kejar dunia, boleh nggak? Boleh, kita sedang hidup di dunia, silahkan kaya. Tapi jangan lupakan akhirat kita. Ini jatahnya saya nih untuk mengingatkan kan ya. Mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh saudara saya yang ada di sini, kaum muslimin, agar kita juga jangan lupa akhirat kita. Target dunia oke, kita kejar, tapi jangan lupa target di akhirat. Ya enggak? Kenapa? Karena dunia sementara, tidak lama, sebentar, dan pasti kita tinggalkan. Target kita di akhirat juga ada. Target kita di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Target kita di dunia yang tertinggi, terbesar dan teratas sampai mati apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Target kita di dunia macam-macam kan ya? Ini macam-macam target kita. Boleh-boleh saja silakan. Tapi target kita yang tertinggi, yang terbesar, yang teratas dan kita pertahankan sampai mati. Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya enggak? Kunci mobil ada? Kuncinya aja ya. Apa kira-kira Bapak? Target kita tertinggi, terbesar dan teratas? Di akhirat surga, di dunia sampai mati. Apa yang kita targetkan sebagai seorang muslim? Dan itu perintah Allah. Dan ini target yang harus diusahakan, diperjuangkan mati-matian dan habis-habisan. Capek, letih, lelah kita sampai mati. Apa target kita yang tertinggi ini? Untuk bisa menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk bertakwa ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, persiapkan untuk hari esok. Kalau kita sudah bertakwa, ya, maka pasti bahagia, pasti senang, pasti diselamatkan, pasti mendapatkan berbagai macam nikmat tambahan dari Allah. Target dunia tercapai, alhamdulillah, banyak peningkatan-peningkatan. Tapi mohon maaf, target akhirat juga ada. Target agama kita nih, target iman kita, target ilmu agama kita, target amal soleh kita juga harus kita tingkatkan. Ya enggak? Karena kita kan seorang muslim dan kita ini hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti itu. Sekaya apapun mati. Sesehat apapun mati. Sesukses apapun mati. Dan semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Apa yang kita bawa? Apa yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggal dunia? Hanya 3 helai kain kafan jamaah sekalian ya. Mohon maaf ini, 3 helai kain kafan, semua harta ditinggalkan, mobil, rumah,
Ya, segala macam uang kita tinggalkan. Hanya 3 helai kain kafan, kita masuk tempat hanya 1x2 meter, itulah liang lahat, jasad kita dikubur, mohon maaf, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun setelahnya, habis. Jasad kita dimakan oleh hewan-hewan yang ada di bumi. Mungkin belatung, cacing tanah, dan lain-lain. Habis. Yang cantik, yang luar biasa, habis dimakan. Tidak ada yang bisa bertahan, kecuali Nabi dan Rasul. Kecuali Nabi dan Rasul, karena di hadis disebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Tetap utuh sampai hari kiamat. Adapun selain Nabi dan Rasul tidak ada jaminan. Ya, umumnya mungkin 3 tahun, 4 tahun habis. Nah, maka yang ada bersama kita nanti di sana apa itu? Amal soleh kita. Amal soleh yang kita bawa, yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah, demikian. Jadi sekali lagi bahwa ada masalah dan pasti ada masalah. Makanya para ulama mengatakan, dengarkan jamaah sekalian ya, suatu perkataan yang sangat bagus sekali dan ini mudah-mudahan bisa kita ingat sepanjang hidup kita. Apa itu? Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah pasti ada. Tidak ada masalah dengan masalah karena masalah itu pasti ada. Yang bermasalah itu adalah sikap kita dalam menghadapi masalah yang tidak bijak, tidak benar, tidak kita sandarkan bagaimana cara penyelesaiannya, kembalikan kepada Allah dan Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk menyikapi masalah tersebut. Kalau kita tidak kembalikan kepada seperti ini, maka pasti stres. Gelisah, galau, bingung, resah, gimana nih. Target-target kok tidak tercapai misalnya, mohon maaf. Misalnya pekerjaan ini belum selesai, gimana nih? Ya coba kita ikhtiarkan maksimal. Tapi kita harus punya prinsip bahwa tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah pasti ada. Selesai 2, timbul 3. Selesai 3, timbul 5. Kapan selesainya masalah? Tidak akan selesai selama hidup kita di dunia. Kita nggak punya masalah kapan? Nanti di akhirat masuk surga, kedua kaki kita sudah melangkah ke dalam surga, baru nggak ada masalah lagi. Aman, aman, aman. Tapi selama di dunia, begitu mati juga di alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, selalu ada masalah ujian cobaan yang tidak pernah berhenti. Maka ya sudahlah, masalah tetap kita cari jalan keluarnya, bagaimana solusinya, ya, bagaimana menghadapinya, kita diskusikan, ya kan, kita musyawarahkan, ya. Tetapi jangan berharap tidak punya masalah. Pasti ada, dan itu caranya Allah untuk menguji keimanan kita. Dan kalau masalah-masalah tersebut kita kembalikan kepada agama, kita kembalikan kepada Allah, kita bertawakal kepadanya, kita berlindung kepadanya, kita minta pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Akidah kita kuat, mantap. Meskipun ada masalah, tetap yakin kepada Allah. Tetap yakin akan ada pertolongannya. Tetap yakin akan ada penjagaan yang Allah berikan. Yang penting yakin itu ada. Jangan sampai nggak yakin. Akhirnya kita pun nggak diberikan pertolongan. Dan capailah target-target tadi untuk bisa menjadi orang bertakwa. Pasti Allah selesaikan semua masalah kita. Nggak ada masalah bagi Allah. Langit dan bumi milik Allah. Langit dan bumi milik Allah. Dunia dan akhirat milik Allah. Tidak ada yang bagi Allah itu susah, tidak ada. Semuanya gampang, mudah, ringan, enteng bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cuman masalahnya, yakin nggak kita bahwa Allah itu mampu untuk menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah akan menyelesaikan masalah kita, dunia dan akhirat, cukup dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, maka tanamkan tingkat keyakinan yang semakin baik di hati kita. Meskipun silih berganti, ada ujian, cobaan, masalah ini, masalah itu, problematika ini, masalah rumah tangga, masalah kantor, masalah apa. Tapi kalau kita sikapi dengan sikap yang benar, sikap yang sabar, tidak bersangka kepada Allah, tetap yakin dengan pertolongan Allah, tetap ikhlas, tetap ridho dengan apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa ini terjadi semua dengan izin Allah.
Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada masalah yang menimpa seseorang, tidak ada musibah yang menimpa seseorang, melainkan semua terjadi dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan semua terjadi. Dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Tinggal kita bagaimana sikapnya untuk menghadapi masalah tersebut, ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, hari ini kan saya tampil di sini sekedar untuk saling ingat mengingatkan di antara kita ya. Karena kita kan sesama saudara kaum muslimin, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendakwahi supaya iman kita benar, iman kita kuat dan yakin dan bertambah. Kan begitu tugas saya ya, sama-sama untuk kita memperbaiki agama kita. Karena memang ya mohon maaf, dunia ini banyak sekali orang yang terlena, ya, terlalaikan, banyak yang tertipu, banyak yang terperdaya dengan kehidupan yang sementara, tidak lama, sebentar, dan pasti akan ditinggalkan. Buktinya, mohon maaf, biasanya banyak sekali kaum muslimin atau umumnya manusia, mereka berlomba-lomba, bekerja keras untuk memikirkan dunianya saja, tapi mereka untuk memikirkan agamanya, memikirkan kualitas ibadahnya, memikirkan persiapan-persiapan menuju kematiannya, ternyata tidak maksimal. Kalau di sini sih kayaknya udah maksimal semua ya. Kan sudah bertakwa semua ya. Sudah soleh dan soleha semua ya. Kok suaranya nggak ada sih? Mau dijawab iya, takut riak gitu ya. Alhamdulillah, ya semoga kita berharap Allah senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan ya tambahan-tambahan ilmu bagi kita, dan kita pun semakin bersemangat nih untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan target kita, sekali lagi saya sebutkan target ya, karena tadi disebutkan banyak sekali target-target daerah ini, oh Masya Allah bagus sekali. Kita cari, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari. Ya, wabtaghi, carilah nikmat dunia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, silahkan. Target-target duniawi silahkan gitu. Tapi kamu jangan lupakan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari dunia silahkan, tapi kamu jangan lupakan akhiratmu. Jangan lupakan agamamu. Dan yang paling pertama skala prioritas kita, yang pertama prioritas kita apa? Cari dulu akhirat. Cari negeri akhirat, keindahannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, keselamatannya. Akhirat dulu, tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Maka target kita sebagai seorang mukmin adalah mukmin yang sejati. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Target sebagai seorang muslim sejati. Insya Allah kalau dia punya target seperti ini, dia akan lebih baik imannya, ilmunya, amalnya. Tingkat ketakwaan yang diraih, tingkat ya, target tertinggi itu insya Allah bisa dia miliki. Asalkan selalu di hatinya memiliki target seperti itu. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Dari sisi iman kita, ilmu kita, amal kita. Bukan hanya dunia saja kan? Dunia silakan boleh, tapi tolong yang ini juga diperbaiki. Ini juga kita pikirkan. Ya, iman kita harus lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Dan besok iman kita lebih baik lagi, lebih yakin lagi. Lebih istiqomah lagi, lebih bersyukur lagi, lebih bersabar lagi dibandingkan hari ini. Iman kita, ilmu kita tentang agama juga lebih banyak. Jangan sampai mohon maaf setua kita ini sudah berumur, mendekati jatah yang tinggal sedikit usia kita di dunia, ternyata kita masih belum paham juga tentang agama kita. Ilmu dunianya sampai S1, S2, S3, ilmu dunianya Masya Allah. Ya, profesor, doktor, dan lain-lain. Tapi maaf, ilmu agamanya tingkat TK. Ini nggak boleh juga. Ilmu agama kita yang menjadi kewajiban per individu masing-masing kita, ilmu agamanya tingkat TK, ilmu dunianya sampai S1, S2, dan S3. Ini musibah namanya. Belajar agama itu bukan hanya tugas ustadz. Belajar agama itu tugas kita bagi setiap muslim. Thalabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap
Muslim dimanapun kita berada. Kita belajar. Kita bukan belajar untuk jadi ustadz, belajar bukan jadi ulama, tapi belajar untuk mengetahui bagaimana supaya tidak salah dalam berakidah, tidak salah dalam beribadah, tidak salah dalam berakhlak, supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi, target kita ya, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Target-target dunia silahkan dilakukan, tapi target secara agama kita yang ini menjadi sesuatu modal yang sangat besar untuk mendapatkan kemudahan di dunia sampai di akhirat nanti, hendaknya kita juga perjuangkan. Bagaimana? Siap untuk mencapai target? Saya ajak sekali lagi ya, supaya bersemangat ini. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, siap? Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini, siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Ya, ucapan kita ini Allah dengar, Allah lihat, maka kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita perbaiki kualitas agama kita. Jangan sampai kita sudah berumur, sudah lama, tapi ternyata kualitas agama kita menurun, dan ini merupakan musibah. Musibah yang paling besar di muka bumi itu apa? Bukan tsunami, bukan gunung berapi, bukan gempa bumi, bukan banjir bandang. Musibah terbesar di muka bumi adalah ketika seorang hamba berpaling dari penciptanya. Ketika seorang hamba tidak peduli lagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau jadi apa dia? Padahal dia akan mendapatkan siksa kubur nanti. Setelah itu dia mendapatkan siksa neraka nanti. Ya, jangan kita tertipu dengan dunia yang memang sangat banyak melalaikan manusia. Demikian, barangkali sampai jam berapa nih? Maghrib? Sampai maghrib? Iya, sudah masuk waktu asar ya, sebentar lagi, 1 menit lagi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kepada Bapak-Bapak yang saya hormati di sini, yang saya muliakan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat ya. Sama-sama kita saling menjadi lebih baik lagi insya Allah. Dan kita perbaiki juga diri kita dan keluarga kita juga ya. Jangan kita diri saja. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan penjagaan ini sampai kapan? Sampai mati. Apalagi sebagai suami ya, suami itu pemimpin keluarga, akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka cobalah kita sebagai suami, sebagai pemimpin, upayakan lebih baik. Dan akhirnya kita pun memperbaiki anggota keluarga kita, sehingga kita lepas nanti pertanggungjawaban, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang bertakwa, sehingga Allah berikan solusi atas segala permasalahan hidup kita. Kita mampu menjadi orang bertakwa, sehingga Allah pun memberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali terakhir kita berdoa kepada Allah ya. Mari sama-sama sebelum kita akhiri pertemuan kita berdoa kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم يا أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الهداية أنزل علينا الرحمة أنزل علينا المغفرة أنزل علينا التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.